Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Tazkia. Di sini saya akan membahas bab 8, yaitu Mobile Device Security atau keamanan piranti bergerak. Kita akan membahas metode koneksi perangkat mobile device management, berbagai kebijakan penggunaan perangkat di lingkungan kerja, hingga panduan dan implementasi keamanannya. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah berbagai metode koneksi yang dimiliki perangkat mobile, karena setiap metode membawa risiko keamanannya masing-masing. Ada 12 metode koneksi yang umum. Yang pertama itu NFC, yaitu komunikasi jarak sangat dekat maksimal 10 cm, sering dipakai untuk pembayaran digital. Yang kedua itu ada SATCOM, yaitu komunikasi via satelit untuk area tanpa jaringan terestrial. Yang ketiga, seluler 3G, 4G, dan 5G, yaitu jaringan BTS yang kita pakai sehari-hari. Dengan 5G menawarkan latensi sangat rendah. Keempat itu ada Wi-Fi dengan standar IEEE 802.11, kini sudah sampai Wi-Fi 6 dan 7. Kelima, Bluetooth termasuk BLE untuk perangkat hemat daya. Keenam, infrared yang bersifat line of sight, dulu populer di remote control. Ketujuh, USB untuk transfer data, daya, dan video. Kedelapan, GPS untuk pelacakan lokasi dengan akurasi 3 hingga 5 meter. Kesembilan, ANT protokol yang sangat hemat daya dan banyak dipakai di wearable dan sensor IoT. Kesepuluh, P2P atau device to device seperti Wi-Fi direct dan AirDrop tanpa memerlukan internet. Ke-11, P2MP seperti hotspot, yaitu satu sumber ke banyak penerima. Dan ke-12, RFID yang dipakai luas di logistik dan manajemen aset. Semua metode ini adalah permukaan serangan potensial yang perlu diamankan. Selanjutnya, apa itu MDM? Untuk mengelola semua perangkat mobile di lingkungan kerja, organisasi menggunakan Mobile Device Management atau MDM. MDM adalah sekumpulan teknologi, kebijakan, dan prosedur untuk mengelola, mengamankan, dan mengawasi perangkat mobile secara terpusat. MDM ini memberikan 4 manfaat utama. Yang pertama itu ada konfigurasi terpusat, yaitu pengaturan seragam untuk semua perangkat yang terdaftar. Kedua, keamanan data yang mencakup enkripsi, remote wipe, dan pembaruan patch otomatis. Ketiga, kontrol akses, yaitu autentikasi dan isolasi data kerja dari data pribadi. Dan keempat, efisiensi operasional yang memudahkan troubleshooting, deployment aplikasi, dan monitoring secara real time. Selanjutnya, komponen inti MDM. MDM ini memiliki 3 komponen inti yang saling melengkapi. Yang pertama itu Mobile Application Management atau MAM. MAM mengelola siklus hidup aplikasi kerja mulai dari instalasi, konfigurasi, pembaruan, hingga pencabutan akses. HAM mendukung application sandboxing yang terutama penting untuk skenario BYOD dan terintegrasi dengan SSO serta MFA. Kedua, Mobile Content Management atau MCM. MCM fokus pada distribusi dan perlindungan konten digital perusahaan. Akses konten diberikan secara selektif berdasarkan peran, dan MCM bisa membatasi aktivitas seperti mencetak, menyalin, atau screenshot file rahasia. Semua aktivitas tercatat dalam audit log. Ketiga, Context Aware Authentication atau CIA. Ini adalah autentikasi yang menyesuaikan diri dengan konteks situasional pengguna. Sistem mengevaluasi lokasi, jenis perangkat, waktu akses, dan pola perilaku pengguna. Jika ada anomali, sistem akan meminta verifikasi tambahan atau bahkan memblokir aksesnya. Ini tuh adalah implementasi dari prinsip Zero Trust. Selanjutnya, komponen pendukung dan autentikasi. Selain 3 komponen inti tadi, ada komponen pendukung yang memperkuat keamanan mobile secara keseluruhan. Mobile Email Management mengontrol akses email perusahaan dengan enkripsi dan logout otomatis. Mobile Security Management mencakup antivirus, deteksi anomali, dan patch OS. Dan yang sangat penting ada remote wipe, yaitu kemampuan menghapus seluruh data perangkat dari jarak jauh. Bisa seluruh perangkat atau hanya kontainer atau data kerja saja. Untuk penguatan autentikasi ada beberapa mekanisme. Screen lock dengan PIN, pola atau biometrik yang dikonfigurasi autolock, password polisi yang mengatur panjang minimum kompleksitas masa kadaluarsa dan maksimum percobaan login, biometrik seperti sidik jari, pengenalan wajah, dan iris dengan data biometrik disimpan secara aman di trusted execution environment perangkat, dan push notification untuk mengirimkan instruksi darurat ke perangkat secara real time. Selanjutnya, lokasi dan perlindungan data tingkat lanjut.
Dua fitur berbasis lokasi yang sangat berguna dalam MDM adalah geolocation dan geofencing. Geolocation itu melacak posisi perangkat secara real time melalui GPS, Wi-Fi, atau BTS. Ini membantu mendeteksi perangkat yang hilang dan memvalidasi autentikasi berdasarkan lokasi pengguna. Geofencing adalah langkah lebih lanjut, yaitu membuat batas virtual berbasis GPS. Ketika perangkat keluar dari zona yang ditentukan, sistem bisa otomatis mengunci akses ke data sensitif. Fitur ini sangat ideal untuk fasilitas industri militer atau laboratorium dengan data rahasia tinggi. Untuk perlindungan data tingkat lanjut, ada dua teknologi kunci. Pertama itu Full Device Encryption atau FDE, yaitu semua isi perangkat itu dienkripsi sehingga data tidak bisa dibaca meski perangkat dicuri secara fisik. Android menggunakan file-based encryption, sementara iOS punya data protection. Enkripsi ini tuh dipantau dan dipaksakan melalui MDM. Kedua, containerization, yaitu memisahkan data kerja dan data pribadi secara logis di dalam satu perangkat. Administrator bisa menghapus kontainer kerja tanpa menyentuh data pribadi karyawan. Ini tuh sangat kritis untuk implementasi BYOD karena privasi karyawan tetap terlindungi. Sekarang kita akan membahas 4 model kebijakan penggunaan perangkat mobile di lingkungan kerja. Yang pertama itu adalah BYOD atau Bring Your Own Device. Di sini karyawan menggunakan perangkat pribadi mereka sendiri untuk keperluan kerja. Keuntungannya itu hemat biaya dan nyaman bagi karyawan. Kekurangannya adalah ada risiko pencampuran data kerja dan pribadi yang sulit dikontrol. Teknologi yang mendukungnya adalah containerization, MAM, dan MFA. Yang kedua, COPE atau Company Owned Personally Enabled. Perangkat milik perusahaan, namun karyawan boleh menggunakan secara terbatas untuk keperluan pribadi. Standar keamanan lebih terjamin karena perusahaan itu mengontrol perangkat, diperkuat dengan MDM, container, dan Context Aware Authentication. Yang ketiga ada COBO atau Company Owned Business Only. Perangkat milik perusahaan dan hanya boleh digunakan untuk urusan bisnis semata. Ini model dengan keamanan paling maksimal karena IT memiliki kontrol penuh, namun paling tidak fleksibel bagi karyawan. Ini menerapkan FDE, VPN permanen, dan monitoring menyeluruh. Dan yang terakhir itu ada CYOD atau Choose Your Own Device. Karyawan memilih dari katalog perangkat yang sudah disetujui perusahaan, lalu perusahaan membelikannya. Ini memberikan kebebasan pilihan dengan tetap menjaga standar keamanan IT. Kelemahan utamanya adalah kompleksitas inventaris dan biaya pengadaan. Kemudian ada risiko dan panduan keamanan. Di sini ada risiko utama keamanan mobile yang perlu diwaspadai. Seperti Wi-Fi publik yang tidak aman sangat rentan terhadap serangan man in the middle dan sniffing. Pencampuran data kerja dan pribadi di perangkat BYOD menciptakan risiko kebocoran data. Malware dari aplikasi pihak ketiga yang tidak terpercaya bisa mengkompromikan seluruh perangkat. Faktor manusia seperti phishing dan menggunakan password lemah masih menjadi penyebab insiden keamanan terbanyak. Selain itu, keterlambatan patch membuka celah kerentanan dan pembuangan perangkat tanpa penghapusan data yang aman juga sangat berbahaya. Untuk menghadapinya, ada beberapa panduan yang wajib diterapkan. Enkripsi semua data lokal dan transmisi menggunakan SSL, TLS, atau VPN. Kemudian daftarkan semua perangkat ke MDM dan aktifkan remote wipe. Kemudian pastikan pembaruan OS dan patch dilakukan secara rutin. Wajibkan autentikasi 2 faktor untuk semua akun kerja. Lalu matikan Bluetooth, Wi-Fi, dan infrared jika tidak sedang digunakan. Hindari Wi-Fi publik tanpa VPN. Lakukan backup berkala dan yang tidak kalah penting, lakukan pelatihan keamanan secara berkelanjutan kepada semua pengguna. Selanjutnya, implementasi enterprise dan solusi MDM. Bagaimana cara mengimplementasi MDM di lingkungan enterprise? Ada 7 tahapan deployment yang harus kita lalui. Yang pertama itu adalah identifikasi kebutuhan dan lakukan inventarisasi semua perangkat yang ada. Kedua, pilih arsitektur yaitu on-premise untuk kontrol penuh atau cloud dan SaaS untuk kemudahan skalabilitas. Ketiga, install MDM server dan MDM agent di setiap perangkat. Keempat, lakukan enrollment perangkat via QR code, tautan, atau aplikasi. Kelima, terapkan kebijakan VPN wajib, containerization, dan PIN policy. Keenam, jalankan monitoring aktif, remote wipe, dan geofencing. Ketujuh, lakukan evaluasi berkala dan adaptasi kebijakan sesuai perkembangan ancaman. Untuk solusi yang tersedia di pasar ada beberapa kategori. MDM seperti IBM MAAS 360, Microsoft Intune, dan VMware AirWatch. MAM dengan Intune dan ScaleFusion.
Mobile Threat Defense atau MTD dengan Lookout dan Zimperium, dan untuk cakupan menyeluruh ada AMM dan UEM seperti Ivanti dan Workspace ONE yang mengelola semua endpoint sekaligus. Kemudian panduan keamanan aplikasi, data, dan jaringan. Di slide ini kita punya panduan praktik terbaik yang dibagi ke dalam 3 kategori. Untuk keamanan aplikasi, jangan pernah menyimpan password dalam bentuk plain text dan selalu gunakan enkripsi. Hindari mengirim data sensitif melalui query string URL. Kemudian terapkan code obfuscation untuk mempersulit reverse engineering. Kemudian wajibkan double factor authentication dan kelola sesi dengan token unik yang punya masa kadaluarsa. Untuk keamanan, enkripsi semua data yang tersimpan menggunakan FBA di Android atau data protection di iOS. Gunakan SSL, TLS, atau VPN saat transmisi data. Jangan menyimpan informasi sensitif di kontak atau notepad, dan pastikan data dihapus dengan aman saat perangkat akan dibuang untuk dialihkan ke pengguna lain. Untuk keamanan jaringan, matikan Bluetooth, Wi-Fi, dan infrared jika tidak sedang digunakan. Set Bluetooth ke mode non-discoverable, hindari Wi-Fi publik, dan jika terpaksa selalu gunakan VPN. Dan pastikan semua akses web menggunakan HTTPS dengan autentikasi multifaktor. Sebagai kesimpulan, ada 5 poin kunci yang perlu kita ingat. Yang pertama itu ada 12 metode koneksi piranti bergerak dan masing-masing membawa risiko unik yang harus dimitigasi. Kedua, ekosistem MDM, MAM, MCM, dan AMM membentuk pertahanan berlapis untuk perangkat mobile enterprise. Ketiga, BYOD, COPE, COBO, dan CYOD adalah model kebijakan yang harus dipilih sesuai sensitivitas data dan kebutuhan organisasi. Keempat, perlindungan data wajib mencakup enkripsi, autentikasi kuat, geofencing, dan remote wipe. Dan terakhir, faktor manusia adalah ancaman terbesar sehingga pelatihan dan budaya keamanan harus dijalankan secara berkelanjutan. Yang sebelumnya adalah pembahasan lengkap tentang bab 8. Sekarang kita lanjutkan ke bab 9 yang masih berkaitan erat, yaitu tentang IoT device security. Jika tadi kita berbicara soal smartphone dan tablet, sekarang kita bicara perangkat yang jauh lebih banyak, lebih kecil, dan justru lebih sulit diamankan. Pada bagian ini, saya akan membahas bab 9 yaitu IoT device security atau keamanan perangkat Internet of Things. Kita akan mempelajari apa itu IoT, bagaimana arsitektur dan cara komunikasinya, ancaman-ancaman yang ada, hingga strategi keamanan yang bisa diterapkan. Pertama-tama, apa itu IoT? Internet of Things adalah jaringan perangkat yang memiliki alamat IP dan mampu mendeteksi, mengumpulkan, dan mengirimkan data menggunakan sensor, hardware komunikasi, dan prosesor. Singkatnya, Thing di sini bisa berupa perangkat saja, mulai dari sensor suhu hingga kendaraan otonom, asalkan bisa berkomunikasi lewat jaringan. IoT bekerja pada 3 dimensi konektivitas. Pertama, anytime, yaitu perangkat terhubung kapan saja, siang maupun malam. Kedua, anything, yaitu koneksi tidak hanya antar manusia, tapi juga manusia ke perangkat dan perangkat ke perangkat. Ketiga, any place, yaitu dari mana saja, indoor, outdoor, maupun saat bergerak. Perlu dicatat bahwa diperkirakan ada 75 miliar perangkat IoT yang terhubung pada tahun 2025. Ini angka yang sangat besar dan setiap perangkat itu berpotensi menjadi titik kerentanan keamanan. IoT sudah masuk ke hampir semua sektor industri. Di smart home, kita kenal termostat pintar, kamera, dan lampu otomatis. Di sektor healthcare, ada wearable health monitor dan alat infus yang terhubung ke jaringan. Di transportation, ada GPS tracker dan kendaraan terhubung. Di industrial IoT atau IIoT, ada robot industri dan sensor tekanan untuk predictive maintenance. Di Smart City ada smart meter dan CCTV pintar. Di agrikultur ada sensor kelembapan tanah dan drone pertanian. Sektor energi menggunakan sensor turbin dan panel surya yang terhubung. Dan di retail ada RFID tag dan pos pintar. Mengapa organisasi mengadopsi IoT? Karena IoT memungkinkan monitoring real-time, analitik berbasis data, otomasi, efisiensi biaya, dan penciptaan layanan baru. Namun, setiap perangkat yang terhubung juga memperluas attack surface organisasi secara signifikan. Sekarang kita akan membahas arsitektur IoT. Arsitektur IoT itu terdiri dari 4 lapisan yang bekerja secara terintegrasi. Yang paling bawah itu ada device layer, yaitu lapisan perangkat yang berisi sensor dan aktuator yang berinteraksi langsung dengan dunia fisik. Sensor mengumpulkan data seperti suhu dan gerak, sementara aktuator menjalankan perintah seperti membuka katup atau menyalakan lampu. Di atasnya ada communication layer, yaitu lapisan komunikasi yang menangani transmisi data dari perangkat ke cloud.
Disinilah protokol-protokol IoT bekerja seperti MQTT yang ringan, COAP, Zigbee, BLE hingga LoRaWAN untuk jarak jauh. Gateway berperan sebagai jembatan antara perangkat dan cloud. Lalu cloud platform layer yaitu tempat penyimpanan, pemrosesan dan analitik data. Contohnya itu adalah AWS IoT Core, Azure IoT Hub dan Google Cloud IoT. Paling atas adalah proses layer yaitu lapisan aplikasi bisnis seperti dashboard, CRM dan ERP tempat data IoT digunakan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, model komunikasi IoT. Dalam ekosistem IoT ada 4 model komunikasi utama. Yang pertama itu device to device atau D2D, yaitu perangkat berkomunikasi langsung satu sama lain tanpa perantara menggunakan protokol seperti Zigbee atau Bluetooth. Contohnya itu smart lock yang berkomunikasi langsung dengan smartphone. Yang kedua, device to cloud atau D2C, yaitu perangkat terhubung langsung ke platform cloud melalui Wi-Fi atau 4G. Contohnya itu smart thermostat yang mengirim data suhu langsung ke AWS IoT Core. Yang ketiga, device to gateway atau D2G, yaitu perangkat berkomunikasi dulu ke gateway lokal yang kemudian melakukan protokol authentic translation dan meneruskan data ke cloud. Model ini tuh berguna untuk perangkat dengan keterbatasan konektivitas seperti sensor BLE yang melewati hub sebelum ke cloud. Yang keempat itu cloud to cloud atau C2C, yaitu dua platform cloud berbagi data melalui API. Misalnya, data dari Google Nest diintegrasikan ke platform manajemen energi. Pemilihan model bergantung pada kebutuhan latensi, bandwidth, dan skalabilitas sistem. Selanjutnya itu kita akan membahas tantangan keamanan IoT. Mengapa keamanan IoT itu sangat menantang dan berbeda dari IT tradisional? Ada 6 tantangan utama. Pertama itu keterbatasan sumber daya. Banyak IoT punya prosesor, memori, dan daya yang sangat kecil, sehingga tidak bisa menjalankan antivirus atau firewall konvensional. Yang kedua itu heterogenitas tinggi. Ekosistem IoT itu terdiri dari ribuan jenis perangkat dengan OS, protokol, dan vendor yang berbeda-beda. Tidak ada satu solusi keamanan yang cocok untuk semua. Ketiga itu siklus hidup panjang. Perangkat IoT bisa beroperasi 10-20 tahun, jauh melampaui masa dukungan keamanan dari vendornya. Keempat, update yang sulit. Banyak perangkat IoT tidak punya mekanisme update otomatis, dan pembaruan seringkali perlu downtime yang tidak selalu bisa diterima. Kelima, default credentials. Banyak perangkat masih dikirim dengan username dan password default seperti admin atau admin, dan pengguna tidak mengubahnya. Keenam, attack surface yang masif. Organisasi dengan ribuan perangkat IoT seperti itu berarti punya ribuan titik kompromi potensial di jaringannya. Kemudian, ancaman yang nyatanya. Salah satu yang paling terkenal itu adalah Mirai Botnet di tahun 2016. Malware Mirai berhasil menginfeksi ratusan ribu perangkat IoT seperti kamera IP, DVR, dan router yang semuanya masih menggunakan default credentials. Perangkat-perangkat ini tuh kemudian digunakan untuk melancarkan serangan DDoS masif ke DYN DNS yang menyebabkan layanan besar seperti Twitter, Netflix, dan GitHub tidak bisa diakses selama berjam-jam. Pelajarannya jelas, yaitu default credentials yang tidak diubah adalah kerentanan paling mudah dieksploitasi tapi paling destruktif dampaknya. Ancaman lain meliputi firmware exploitation, yaitu penyerang melakukan reverse engineering pada firmware untuk menemukan kelemahannya. Lalu pada man in the middle pada komunikasi IoT yang tidak terenkripsi, serta side channel attacks yang mengeksploitasi informasi fisik seperti konsumsi daya. Untuk panduan standar, OWASP merilis IoT Top 10. Peringkat teratas adalah password yang lemah atau hard-coded, diikuti insecure network service, insecure IPIS, tidak adanya mekanisme update yang aman, penggunaan komponen usang, hingga tidak adanya proteksi fisik terhadap tampering. Selanjutnya, prinsip keamanan berlapis. Karena ancamannya ada di setiap lapisan, keamanan juga harus diterapkan di setiap lapisan. Inilah konsep stack-wise security atau keamanan berlapis. Di secure device layer, kita terapkan secure boot agar perangkat hanya menjalankan firmware yang sudah diverifikasi. Berikan identitas kriptografis unik pada tiap perangkat menggunakan sertifikat X509. Gunakan TPM untuk keamanan di level hardware dan meminimalkan attack surface dengan menonaktifkan layanan yang tidak perlu.
Di Secure Communication Layer, semua komunikasi harus dienkripsi dengan TLS atau DTLS. Autentikasi harus bersifat mutual, yaitu bukan hanya perangkat yang diverifikasi server, tapi server juga diverifikasi oleh perangkat. Tambahkan Network Segmentation dan IDS atau IPS. Di Secure Cloud Layer enkripsi data at rest, gunakan API yang aman dengan OAuth 2.0, aktifkan monitoring dan logging, serta pastikan ada patch management yang teratur. Di Secure Application Layer, wajibkan MFA untuk akses dashboard, gunakan komunikasi yang terenkripsi dan terapkan audit logging. Satu layer yang aman saja tidak cukup karena keamanan harus menyeluruh dari device hingga aplikasi. Kemudian, apa saja best practice yang bisa langsung diterapkan? Yang pertama itu ada isolasi jaringan IoT dalam segmen terpisah dari jaringan bisnis utama dengan firewall. Kedua, eliminasi semua default credentials dan ganti dengan password kuat atau autentikasi berbasis sertifikat. Ketiga, terapkan enkripsi end-to-end dengan TLS dan kelola sertifikat menggunakan PKI. Keempat, terapkan mekanisme OTA update yang aman agar firmware selalu diperbarui. Kelima, deploy IDS atau IPS untuk memantau grafik IoT dan mendeteksi anomali. Keenam, buat inventarisasi lengkap semua perangkat IoT beserta prosedur decommissioning yang aman. Untuk tools, industri menggunakan antara lain BVWise IoT Simulator untuk pengujian, Fortinet untuk Network Access Control, Darktrace untuk AI Anomaly Detection, Cisco IoT Threat Defense, serta DigiCert untuk manajemen sertifikat. Manajemen perangkat IoT sendiri mencakup 3 aspek, yaitu device management, user management, dan security monitoring dengan platform seperti Azure IoT Central, AWS IoT Device Management, dan Google Cloud IoT Core. Terakhir, sebagai kesimpulan, kita lihat konteks Indonesia. Adopsi IoT berkembang pesat terutama lewat proyek Smart City seperti Jakarta Smart City dan Bandung Command Center, juga di sektor pertanian dan monitoring bencana. Namun, tantangannya nyata karena infrastruktur internet itu belum merata. Kesadaran keamanan IoT masih rendah dan masih banyak ketergantungan pada perangkat IoT murah yang minim keamanan. Di sisi regulasi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah mencakup data yang dikumpulkan perangkat IoT. Sebagai penutup, ada 5 poin kunci dari bab 9 ini. Pertama, IoT memperluas attack surface secara masif. Kedua, keamanan harus by design, bukan ditambahkan belakangan. Ketiga, terapkan security di semua 4 layer arsitektur. Keempat, default credentials adalah kerentanan paling berbahaya. Dan yang kelima, segmentasi jaringan, enkripsi, serta OTA update adalah fondasi yang wajib ada. Setiap perangkat IoT yang terhubung adalah peluang bisnis sekaligus potensi titik kompromi. Keamanan adalah tanggung jawab bersama di setiap lapisan. Sekian saja yang bisa saya sampaikan untuk bab 8 dan bab 9 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.